Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Prayoga dari UPJJ Palembang ingin mengerjakan tugas 3. Nah, kita akan membuka struktur projectnya di folder development /j view tugas 3. Sini saya akan langsung buka di IDE Visual Studio Code. Nah, di sini saya akan langsung go live. Install extension go live dan review sebentar hasil dari websitenya. Nah, seperti ini. Di sini saya mengimplementasikan demo truck dengan efek zoom agar nyaman dan mudah berinteraksi. Sesuai dengan poin 1.1 struktur folder di project ini menggunakan arsitektur HTML, CSS, dan JavaScript. Data disimpan di source data. JS dalam proses ada dan service. Untuk menjaga kode rapi dapat digunakan reusable, saya menunjukkan sebuah custom menggunakan perintah view component. Sebagai contoh di sini saya membuat sebuah komponen bernama PS stock table menggunakan layout penamaan akibat case. Komponen ini menerima data dari luar box seperti items, object list. Untuk bagian HTML saya menjadi property template dengan ID TPL stock. Ini adalah referensi ID ke property template. Di index HTML bagian bawah terdapat tag dengan ID TPL stock tadi. Di sini kerangka dan buka tabel didefinisikan, dan view otomatis mengambil template ini dan menggabungkannya dengan logika stock table.js. Nah, terakhir komponen ini dipanggil sebagai custom tag HTML, yaitu BS stock table, di mana saya memasukkan data menggunakan directive vbind atau .2. Nah, untuk merender daftar stok di poin 1.2 saya menggunakan directive v4. Contohnya pada baris v4 item index di in the filtered and sort items. Ini akan mengulang pembuatan baris table sebanyak jumlah. Nah, untuk formatting text di poin 1.7 saya menggunakan custom filter dengan baris di item concurrency filter
untuk memudahkan pengguna atau user experience yang nyaman. Dan saya juga menemukan event handler keyboard di mana di sini saya key up, enter the from grid, dan pengguna bisa mengetik data lalu menekan tombol enter di keyboard untuk menyimpan tanpa harus nah kita kembali ke stock table.js di fungsi save data. Di dalam fungsi penyimpanannya saya juga menggunakan validasi sederhana dengan if. Apabila ada input wajib seperti kode mata kuliah kosong, aplikasi akan menahan proses penyimpanan dan memunculkan notifikasi peringatan atau alert kepada pengguna. Nah, sebagai kesimpulan, penggunaan komponen directive, compute property, dan belajar pada Vue.js membuat pembelajaran termuka aplikasi pemesanan bahan ajar atau Sita ini menjadi sangat terstruktur, aktif, dan interaktif. Data otomatis terupdate di layar tanpa perlu reload halaman, dan tampilan antarmuka juga sudah disesuaikan agar kreatif, premium, dan ramah di pengguna. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai tugas praktik 3, dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian tugas 3 dari saya ucapkan terima kasih.